Cek 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 cek. Halo sobat nih, Megas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu komen dan juga like aja biar videonya bisa lancar upload terus. Yaudah yuk langsung aja kita gaskan Shenlang ya. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Shenlang memberitahukan kepada Tuan Putri kalau dia dapat membantu Tuan Putri menyembuhkan penyakitnya, membuat Tuan Putri dia pun sungguh sangat senang dan dia tidak lagi sabar. Tapi untuk Shenlang dia meminta kepada Tuan Putri untuk memanggil seorang Grandmaster yang dapat membantu dirinya menggunakan energi internal. Dan ternyata orang yang ditunjuk oleh Tuan Putri adalah bibinya sendiri yang bernama Ningji yang merupakan adik dari Kaisar. Namun sebelum dimulai tentunya dia juga harus menandai di mana batu-batu ginjal yang harus dihancurkan. Sedangkan di sisi lainnya sebelum kita tahu siapa lawan dari Shenlang, kita juga harus tahu sikap dan juga reputasi yang dimiliki oleh keluarga Asuh. Dan ternyata keluarga Asuh adalah keluarga yang memang agak sedikit menyebalkan. Di mana patriark mereka yang bernama Sunan ternyata dia adalah orang yang suka sekali hidup bermewah-mewahan dan juga bernafsu dengan para wanita. Dan dia juga dikenal sebagai sosok pria tua yang tidak tahu malu, yang selalu aja merendahkan diri di hadapan Kaisar. Dan sebagai pimpinan dari para bangsawan tua, justru dia malah menyerah kepada Kaisar dan menyebabkan kekacauan di antara para bangsawan tua lainnya. Untuk keluarga Asuh, awalnya mereka adalah pimpinan dari para bangsawan tua, tapi justru dia malah pro dengan kebijakan baru Kaisar, membuat para bangsawan tua lainnya mulai menunjuk keluarga Jin untuk membantu mereka lepas dari jeratan Kaisar, hingga membuat para bangsawan tua lainnya mulai bersatu untuk dapat membantu keluarga Jin berhadapan dengan keluarga Asuh. Mereka mulai menunjuk keluarga Jin sebagai pimpinan baru mereka. Sedangkan untuk patriark keluarga Asuh yaitu Sunan, dia adalah pria yang memang sebenarnya tua tapi nggak tua-tua banget. Tapi dia memiliki sikap yang memang agak sedikit menyebalkan, di mana dia harus mendapatkan pelayanan dari para wanita-wanita cantik. Bahkan bantalan kursinya aja harus wanita perawan. Waduh. Dan dia sebenarnya nggak putih rambutnya, tapi dia sengaja mengecatnya agar terlihat putih, terlihat tua dan juga terlihat rapuh. Padahal nyatanya dia adalah seorang ahli seni bela diri yang cukup kuat. Dan dia sengaja melakukan ini semua agar orang-orang melihatnya sebagai orang tua biasa yang udah sepuh. Padahal nyatanya kagak. Waduh. Dia adalah seorang pendekar. Namun ketika dia sedang menikmati hari paginya, dia juga mendapatkan kunjungan dari putranya yang melaporkan kalau saat ini Shenlang telah dipanggil oleh Kaisar. Bahkan saat ini Shenlang juga secara terang-terangan dia menentang keluarga Asuh dan dia berniat untuk melenyapkan keluarga Asuh. Namun mendengar laporan dari putranya justru malah membuat orang tua ini dia hanya tersenyum saja. Dan di sini orang tua ini dia juga mengatakan kalau keluarga Jin hanya keluarga bangsawan tua yang tidak berguna. Dan dia juga mengatakan kalau keluarga Asuh adalah keluarga yang sangat amat kuat setelah beberapa dekade ini. Jadi berhadapan dengan Shenlang adalah hal yang tidak perlu untuk saat ini, ujar dari orang tua ini. Dan dia tidak ingin mengambil sebuah resiko karena saat ini keluarga Asuh sudah ada di posisi yang sangat amat nyaman. Namun di sini untuk tengil ini si bocah Sujian, dia pun mengatakan juga dan melaporkan kalau sebelumnya Shenlang juga melaporkan kepada Kaisar untuk meminta kepada Kaisar untuk mengadakan sebuah investigasi tentang penyerangan yang dilakukan oleh keluarga Asuh kepada keluarga Jin. Dan itu membuat Pak Tua ini dia pun bertanya apakah Kaisar sebelumnya dia bertanya tentang hal-hal detail kepada Shenlang tentang penyerbuan itu. Tapi di sini bocah ini mengatakan tidak, yang membuat orang tua ini malah justru khawatir. Dan dia juga mengatakan kalau dia harus menyerang balik, dan dia meminta kepada putranya untuk menyiapkan beberapa koin emas dan juga meminta kepada para hakim istana untuk mendakwa dirinya. Dan dia akan melakukan sebuah konferensi di mana dia akan melapor dan juga dia mengadukan tentang apa yang telah dia lakukan kepada keluarga Jin alias pengakuan dosa, di mana keluarga Asuh tidak akan membantah penyerangan yang dilakukan oleh keluarga Asuh kepada keluarga Jin. Dan tentunya mendengar apa yang diucapkan oleh bapaknya membuat bocah tengil ini dia pun bingung, lah kenapa bapaknya malah membenarkan penyerangan itu. Namun di sini orang tua ini dia mengatakan kalau sejatinya jika saja orang lain yang melakukan sebuah penyelidikan, tentunya itu akan sangat amat menyulitkan dan juga merepotkan, dan itu akan membuat reputasi yang dimiliki oleh keluarga Asuh benar-benar hancur. Tapi jika kita yang melakukan
Pengakuan dosa itu akan membuat keluarga asuh respon dan juga reputasi yang dimilikinya akan semakin baik. Kita dapat menggiring opini milik publik dari orang tua ini yang sangat amat licik dan juga licin. Dan dia juga bertanya kepada putranya bagaimana kabar dari Munjong. Dan untuk Munjong dia memang ada di ibu kota, sambut dari putranya. Dan di sini pria tua ini dia pun memiliki sebuah rencana untuk mengusik Munjong. Dia ingin mengusik mengganggu kenaikan yang akan diterima oleh keluarga Jin yang akan dipromosikan menjadi seorang Marquess. Tapi tentunya mereka berniat untuk mengganggu sedikit dengan mengusik Munjong, ujar dari orang tua ini. Sedangkan di sisi lainnya di villa milik keluarga Jin alias tempat dari Xilang, di sini dia masih melukis dan juga masih menandai di mana batu ginjal yang dimiliki oleh Tuan Putri. Dan di sini Xilang dia juga bertanya makanan dan juga minuman yang disukai oleh Tuan Putri, dan ternyata itu adalah daging merah dan juga teh kental yang membuat Xilang dia pun gak habis pikir dengan gaya hidup yang dimiliki oleh Tuan Putri yang memang ini penyebab batu ginjal. Apalagi saat ini Xilang dia juga tahu kalau ternyata Tuan Putri suka bergadang, dan ketika Xilang bertanya kenapa dia bergadang, ternyata Tuan Putri suka baca buku. Di sini Xilang nggak menyangka kalau ternyata gadis tenggel ini suka baca buku juga. Namun untuk Tuan Putri dia juga bertanya kepada Xilang apakah Xilang yang telah menulis buku dari Shimen Bordowir itu. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Xilang. Dan untuk Tuan Putri dia pun mengatakan kalau karya yang telah ditulis oleh Xilang adalah karya yang sangat amat mengerikan. Nggak layak sampah, ucap dari Tuan Putri. Bahkan saat ini Tuan Putri dia malah menyarankan kepada Xilang dan juga bibinya untuk membaca buku tentang BTTH, buku yang sangat amat luar biasa. Namun sayangnya di sini bibinya nggak tertarik dengan itu semua. Dia nggak tertarik dengan buku-buku yang seperti itu. Padahal Tuan Putri dia mengatakan kalau buku BTTH itu jauh lebih bagus daripada buku Exodus dari wilayah timur, ucap dari Tuan Putri ini. Sini Tuan Putri juga bertanya kepada Xilang apakah benar tulisan ataupun karya BTTH itu adalah karya dari Munjong. Dan ketika dibenarkan oleh Xilang membuat Tuan Putri dia meminta kepada Xilang untuk mengatakan kepada Munjong untuk segera merilis volume kedua dari BTTH. Jika tidak maka dia akan menghancurkan Munjong, ucap dari Tuan Putri yang membuat Xilang dia nggak habis pikir kalau Anda membaca buku yang sangat gila seperti ini. Wah, edan. Namun di sini untuk Tuan Putri dia juga mengatakan kepada Xilang kalau buku BTTH sungguh sangat luar biasa, tapi sayangnya penulisnya jelek. Ucap dari Tuan Putri yang kesal ketika dia tahu kalau ternyata penulis dari BTTH adalah Munjong. Namun di sini Tuan Putri yang dari tadi merepet-repet aja cerita-cerita nggak jelas panjang lebar, ngalor ngidul, tiba-tiba aja dia pun terdiam ketika dia merasakan ada rasa sakit yang mulai kambuh kembali, dan tiba-tiba aja dia pun berteriak kesakitan ketika rasa sakit itu datang kembali, dan dia benar-benar histeris dan dia terlihat seperti apa ya seperti kayak kucing habis kecebur lah. Dia benar-benar kesakitan dengan rasa sakit yang luar biasa yang dia rasakan. Dan dia menderita ini semua hampir setiap hari. Oleh sebab itulah dia gak berani banyak minum air putih, karena jika dia banyak minum maka rasa sakitnya akan semakin mengerikan, ucap dari Tuan Putri. Tapi untuk Xilang dapat mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena dia dapat menyembuhkan Tuan Putri ini. Dan benar saja kini beberapa saat kemudian pada akhirnya Xilang telah berhasil menandai setiap batu-batu yang ada di ginjal dari Tuan Putri. Namun Xilang dia juga meminta kepada Bibi ini untuk berhati-hati dalam melakukan tindakan, karena ini akan sangat amat berbahaya jika meleset dikit ginjal yang malah bakal rusak. Dan di sini Bibi ini yang merupakan seorang Grandmaster dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Di mana Xilang juga meminta kepada Bibi ini untuk menggunakan jarum baja dan memasukkan energi internalnya dan masukkan ke sedalam 2 cm dan langsung tembak dengan energi internal miliknya. Dan apa yang dilakukan oleh Bibi ini selama 15 menit pada akhirnya pun berhasil menghancurkan semua batu ginjal yang ada bersama dengan Tuan Putri. Dan 15 menit kemudian udah selesai, yang membuat Tuan Putri dia pun bingung lah. Udah gini aja kah, ucap dari Tuan Putri. Dan untuk Xilang dia pun meminta kepada asistennya, yaitu si gadis ini Huang Feng, untuk membawakan 1 liter air. Dan ternyata yang dibawa 1,5 liter. Waduh. Dan Xilang dia juga meminta kepada Tuan Putri untuk segera minum ini semua. Walaupun saat itu Tuan Putri dia takut, tapi dia juga percaya dengan Xilang hingga pada akhirnya dia meminum 1 galon air itu untuk dirinya. Dan setelah beberapa saat pada akhirnya dia ingin pipis dong, karena dia terlalu banyak minum. Dan di sini Xilang meminta kepada Huang Feng untuk menemani Tuan Putri. Dan untuk Tuan Putri ketika dia pipis buang air kecil, plung, nikmat, kagak sakit lagi. Dia merasakan kalau halangan yang
halangan. Ya pokoknya rasa sakit itu yang sebelumnya mengganggu ketika dia harus buang air kecil, kini sudah tidak ada lagi, dan tentunya itu membuatnya pun sungguh sangat senang. Dan dia benar-benar senang. Dia gak menyangka kalau ternyata Xilang benar-benar dapat melakukannya. Dan dia benar-benar merasakan rasa segar yang luar biasa di tubuh. Ya, dia merasa saat ini dia udah sehat sempurna. Bahkan saat ini dia juga tanpa pikir panjang malah membasuh diri di tempat ini, karena dia saking senangnya. Dan dia juga mengucapkan selamat dan juga terima kasih kepada Xilang yang benar-benar luar biasa. Dan dia menganggap Xilang sebagai dokter terbaik yang pernah dia temui. Dan dia meminta kepada Xilang untuk fokus aja menjadi seorang dokter dan jangan pernah tulis buku lagi, ucap dari Tuan Putri. Tapi untuk Xilang, dia pun meminta kepada Tuan Putri untuk bersikap lembut, karena sekali tepuan yang dilepaskan oleh Tuan Putri sungguh sangat menyakitkan. Lama-lama bisa tanggal nih. Waduh, bisa copot ini punggung, ucap dari Xilang. Tapi di sini Tuan Putri dia juga mengatakan kepada Xilang kalau Xilang adalah saudaranya. Mulai hari ini Xilang adalah saudaranya, dan sekarang selama Xilang ada di ibu kota, maka dia akan melindungi Xilang. Dan jika ada yang berani mengganggu Xilang, maka sebutlah namaku dan aku akan langsung menghajarnya, ucap dari Tuan Putri. Dan inilah yang dicari oleh Xilang. Dia memiliki kartu traf yang dapat melindunginya selama dia ada di ibu kota. Dan untuk Tuan Putri, dia pun sungguh sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Xilang. Dan dia juga mengatakan di masa depan gak peduli apapun yang diminta oleh Xilang akan dia wujudkan selama dia dapat melakukannya, ucap dari Tuan Putri, yang membuat Xilang pun tanpa pikir panjang dia pun meminta sebuah hadiah, di mana dia ingin mendapatkan posisi sebagai seorang pejabat tingkat 7. Langsung minta jabatan kah? Ucap dari Tuan Putri. Tapi di sini Tuan Putri pun mengizinkan Xilang untuk mengatakan pejabat dan juga posisi apa yang diinginkan oleh Xilang di ibu kota. Dan untuk Xilang, dia pun meminta posisi sebagai pejabat tingkat 7 ataupun tingkat 8, ya terserah lah. Tapi ada sebuah syarat, di mana dia nggak ingin mendapatkan tanggung jawab, dan dia juga nggak ingin ada sebuah kerjaan. Dia cuma ingin posisinya doang, statusnya aja, pingin statusnya doang sebagai pejabat, tapi dia nggak mau punya pekerjaan, yang membuat Tuan Putri dia juga bingung lah. Memang ada posisi seperti itu kah? Posisi non job, pikir dari Tuan Putri. Tapi di sini Tuan Putri dia juga nggak tahu apakah ada posisi yang seperti itu, hingga membuat dirinya mikir-mikir dulu, dan dia harus mencari dulu, dan juga harus mencari tahu dulu apakah ada posisi yang seperti itu. Dan jika ada, aku pasti akan mendapatkan yang untukmu, ucap dari Tuan Putri. Dan di sini Tuan Putri dia pun lagi-lagi menepuk Xilang, karena dia sungguh sangat senang dengan apa yang telah dilakukan oleh Xilang. Nah setelahnya dia pun pamit pergi. Dan setelah Tuan Putri pergi, di sini Huang Feng dia pun kembali datang, dan dia juga melaporkan kalau saat ini ada Kasim istana yang datang ingin menemui Xilang. Nah itu adalah Kasim yang sebelumnya menjemput Muncong. Dan di sini Xilang dia pun tahu kalau sepertinya ada yang tidak beres dengan ini semua, dan dia meminta kepada Kasim untuk segera masuk. Dan benar saja, kini Kasim tua itu dia pun datang dengan terburu-buru melapor kepada Xilang kalau terjadi sesuatu kepada Muncong, dan Muncong saat ini dia tertangkap. Ucap dari Kasim ini yang mengejutkan bagi Xilang. Apa? Muncong ditangkap? Dan tentunya hal itu membuat Xilang dia pun bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Muncong hingga dia bisa ditangkap oleh pihak keamanan. Di sini Kasim tua dia pun melaporkan kalau sebelumnya Muncong dia telah ditangkap karena dia telah menyerang seorang wanita. Menyerang wanita? Tentunya hal itu mengejutkan bagi Xilang. Bagaimana mungkin Muncong dia menyerang seorang wanita? Mengingat akal yang dimiliki Muncong aja terbatas, pikir dari Xilang. Tapi di sini Kasim tua dia pun mengatakan kalau sebelumnya Muncong dia telah tertangkap basah di tempat itu bersama dengan seorang wanita. Bahkan dia ditemukan dalam kondisi yang gak pakai apa-apa. Dan tentunya hal itu mengejutkan bagi Xilang. Bagaimana mungkin Muncong berani melakukan hal gila seperti itu? Dan itu membuat Xilang dia pun shock. Karena sebelum Muncong dia berangkat ke ibu kota, Xilang telah menitipkan wajingan yang sangat amat berbahaya untuk Muncong, untuk tidak dekat dengan orang lain, dan untuk tidak dekat-dekat dan juga pergi ke tempat-tempat yang tidak benar, apalagi ke rumah nakal, nggak diizinkan oleh Xilang. Dan jangan pergi kemanapun, dan jangan pergi makan dengan siapapun, dan terus berhati-hati karena akan ada banyak orang yang akan menyelakai dirimu. Dan jangan pergi kemana-mana kecuali pergi ke tempat di mana pangeran kelima berada, ucap dari Xilang. Tidak peduli siapapun yang kau temui di saat dia sedang pingsan di depanmu, baik itu orang tua, wanita cantik, ataupun siapapun itu, pria ataupun wanita, nggak usah kau tanggapi, anggap aja nggak ada. Pokoknya kau nggak boleh berurusan dengan orang-orang selain di dalam
Academy. Ucap dari Shelang karena itu akan sangat amat berbahaya. Dan untuk Muncong ternyata dia memang mengikuti semua rencana dari Shelang, mengikuti semua wajingan dari Shelang. Dia nggak pernah berteman dengan orang-orang yang tidak perlu. Dia nggak pernah nginap ke sana ke sini, nggak pernah minum minuman, dia nggak pernah ke tempat nakal. Pokoknya dia baik-baik aja. Tapi dia memiliki satu orang yang memang ada bersama dengan dirinya, dan itu adalah penerbit buku. Karena Muncong sebelumnya dia menerbitkan sebuah buku, dan ternyata pria yang ditunjuk oleh Muncong adalah pria yang memang sebelumnya adalah pengurus ataupun penerbit buku yang terkenal, tapi dia menerbitkan sebuah buku yang dilarang oleh kaisar. Dan tentunya karena dia menerbitkan buku yang dilarang oleh kaisar, membuat dirinya ditangkap dan dijebloskan, serta semua harta yang dia miliki disita oleh kaisar. Dan buku itu adalah buku yang memang nggak boleh diedarkan oleh kaisar, dan itu membuat pria ini tentunya dia jadi bangkrut. Dan karena dia adalah pria yang bangkrut, ketika Muncong akan menerbitkan sebuah buku, Muncong dengan iba dia malah menunjuk orang itu. Dan orang itu pun dalam singkat dia pun kaya raya, kembali kaya karena buku yang telah diterbitkan oleh Muncong adalah buku yang terkenal, laris manis, hingga membuat pria tua ini yang sebelumnya miskin kini dapat kembali kaya lagi. Namun di sini pria ini selalu aja ingin mengajak Muncong untuk pergi bersama, makan bersama, ataupun minum bersama dengan dirinya sebagai perayaan kemenangan dari mereka yang telah berhasil menjual buku yang sangat amat banyak. Tapi Muncong dia selalu aja menolak tawaran itu. Hingga beberapa bulan pada akhirnya pria ini pun merasa kalau Muncong nggak suka dengan dirinya, hingga membuat Muncong jadi nggak enak hati, hingga pada akhirnya Muncong pun ikut bersama dengan pria ini untuk menikmati minum-minum dan juga makan di luar bersama-sama. Namun itu semua pun berakhir dengan Muncong yang tiba-tiba ada di dalam sebuah kamar bersama dengan seorang wanita, dan dia ditangkap dalam kondisi yang nggak pakai apa-apa. Dan bagaimana Muncong akan lepas dari jeratan jebakan yang telah disiapkan oleh keluarga Su kepada Muncong akan kita bahas di part lanjutannya. Dan tentunya lepasnya jebakan Muncong tidak mungkin tanpa bantuan dari Shelang. Dan apa yang akan dilakukan oleh Shelang untuk membantu melepaskan Muncong akan kita bahas di part lanjutannya. Bye, thank you.